Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali. Saya percaya kita semua sehat dan bersukacita diberkati oleh Tuhan. Baiklah kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 15, demikian bunyinya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentara Romawi ketika itu di samping pakaian seragam, mereka haruslah memakai kasut atau sepatu setiap hari atau setiap mereka bertugas. Perlu untuk diketahui bahwa fungsi kasut atau sepatu adalah untuk memperlancar perjalanan seorang prajurit atau tentara untuk menjalankan tugas-tugas agar tidak takut akan benda-benda tajam yang dapat mencelakakan kaki dan hidupnya. Inilah arti serta fungsi daripada kasut atau sepatu yang dipakai oleh tentara yang dilihat oleh Rasul Paulus pada waktu itu di Romawi. Dalam pemberitaan Injil, kasut kerelaan dapat diartikan agar benar-benar orang yang memberitakan Injil haruslah dengan sukarela. Rela dengan pengorbanan tenaga, rela dengan pengorbanan pikiran, memberikan waktu dan juga materi. Pengertian Injil saudara-saudara adalah kabar baik dan juga berita kesukaan maupun berita kelepasan atau keselamatan. Banyak orang pada saat ini yang berduka, disitulah kita hadir untuk menghibur mereka. Oleh karena itu, pemberitaan Injil damai sejahtera untuk membawa kabar baik, kabar kesukaan dan kelepasan kepada orang-orang yang berduka supaya mereka atau hidupnya terhibur dari banyak duka yang diderita banyak orang pada saat ini. Pengertian Injil yaitu kabar baik, berita kesukaan dan berita kelepasan yang harus diberitakan karena banyak orang yang berkekurangan pada saat ini. Disitulah kita orang-orang percaya hadir untuk membantu mereka. Oleh karena itu, beritakanlah Injil bukan semata-mata hanya firman Tuhan, tetapi berita kelepasan atau
berita kesukaan untuk membuat orang yang berkekurangan tercukupkan kebutuhan-kebutuhannya dengan memberikan semangat atau bantuan, maka kita orang percaya hadir di samping mereka untuk berdoa ataupun membantu orang-orang yang berkekurangan. Semua itu kita kerjakan dalam pemberitaan Injil agar hati yang berduka, yang berkekurangan, hatinya dipenuhi damai sejahtera. Karena banyak sekarang orang, pikiran-pikiran setiap orang yang tidak dapat lagi dijumpai kedamaian dalam hidupnya ataupun di tengah-tengah keluarga. Disitulah kita saudara-saudara orang percaya, bagi orang-orang yang kuat, bagi orang-orang yang memiliki berkat-berkat Tuhan, kita harus memberitakan Injil. Kita hadir di situ untuk menghibur, membantu mereka supaya hatinya dipenuhi oleh damai sejahtera. Oleh karena itu firman Tuhan yang mengatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, inilah artinya saudara-saudara, tugas pokok orang percaya untuk membawa kabar baik itu kepada semua orang, kepada semua makhluk, supaya mereka terpenuhi damai sejahtera ataupun hatinya penuh dengan kedamaian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang kami dengar pada pagi hari ini, agar kami orang-orang percaya yang menerima berkat dari Tuhan, kami hadir untuk memberitakan berita kesukaan, keselamatan, ataupun berita kelepasan itu bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang berduka supaya kami dapat menghibur, yang berkekurangan supaya kami dapat hadir untuk membantu mereka, supaya hatinya dipenuhi oleh kedamaian dan kesejahteraan. Firman itulah yang menguatkan kami untuk melakukan segala tugas-tugas pemberitaan mulai hari ini, supaya semua berita kesukaan itu adalah milik daripada semua makhluk. Saya berdoa untuk pribadi-pribadi saat ini yang mendengarkan firman ini, terberkatilah kehidupannya. Bagi orang yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Orang yang berduka, Tuhan yang memberikan penghiburan. Dan orang yang berkekurangan, cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan mereka. Bagi orang yang sekolah, yang mau masuk untuk sekolah negeri dan perguruan tinggi, Tuhan memampukan mereka dengan ketekunan belajar supaya mereka dapat memiliki cita-cita daripada dirinya dan juga keluarga. Bagi orang yang sudah dapat umurnya, baik putra-putri kami, saya berdoa bagi mereka supaya Tuhan memberikan jodoh agar mereka dapat berkeluarga. Biarlah firman ini menguatkan, memampukan kami untuk memberitakan Injil, yaitu berita keselamatan dan kabar baik itu. Hapuskan segala dosa kami, agar kasih berkat-Mu tidak terhalang. Inilah doa kami yang kami mohon kepadamu Bapa di sorga, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara. Amin. Saudara, saya pendetamu menghimbau kepada semua orang yang mendengarkan renungan pagi ini supaya senantiasa kita memakai masker, supaya kita sehat-sehat, terhindar dari virus corona COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.